Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penggibah-penggibah bola di seluruh Indonesia, terutama para pecinta-pecinta timnas Indonesia? Salam olahraga. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pemain abroad Indonesia usia 20 tahun yang berkarir di luar negeri di negara Belanda yang selalu dibawa sama Sinteyong dalam setiap pertandingan di ajang-ajang event internasional. Bagi kalian yang sudah tahu dan paham mengikuti alur dari timnas Indonesia, proses naturalisasi Indonesia, pasti sudah mengerti dan memahami siapakah ini. Ya, betul sekali. Dia adalah Rafael Struijk, pemain muda abroad ini berusia 20 tahun yang berkarir di Belanda di klubnya yaitu ADO Den Haag. Nah, baru-baru ini Rafael Struijk ini mengeluarkan statement bahwa dia ingin membantu Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dalam waktu dekat ini. Kenapa dia berstatement kayak gitu? Karena Rafael Struijk ini makin lama tuh dia makin bangga dan nyaman untuk membela timnas Indonesia, dikarenakan timnas Indonesia ini punya motivasi dan punya eh, kesempatan untuk bisa meraih prestasi dan juga untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena mungkin dilihat dari materi pemain dan juga perkembangan dari awal dia bergabung hingga kemarin, itu perkembangan sangat pesat dan sangat cocok dan layak untuk masuk Piala Dunia 2024, walaupun kesempatan itu masih kecil ya, tapi dia yakin bahwa Indonesia akan bisa lolos dan dia yakin akan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, baik itu dalam waktu dekat maupun nanti jalan jangka panjang dan sesuai dengan generasi mendatang. Nah, Rafael Struijk sendiri ini menyatakan bahwa dia tuh senang dan cinta dengan Indonesia dan nyaman dengan Indonesia dikarenakan antusias masyarakat Indonesia terhadap sepak bola itu sangat luar biasa, sangat besar. Dari ratusan juta penduduk Indonesia itu hampir 95% itu mencintai sepak bola dan menyukai sepak bola, apalagi sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Dan jika bermain di kandang Indonesia itu euforia dan antusiasnya luar biasa tinggi, luar biasa penuh. Jadi untuk Rafael Struijk sendiri itu terpacu dan termotivasi untuk mengeluarkan performa yang terbaik dan lebih memotivasi diri dia sendiri, memberi semangat bahwa dia tuh layak untuk dinaturalisasi dan juga layak untuk dipanggil oleh pelatih Sinteyong ke dalam skuad timnas Indonesia menghadapi event-event terbesar di internasional. Nah, yang menarik, Rafael Struijk ini kemarin bermain sangat luar biasa karena pemain satu ini mempunyai akselerasi dan dribbling bola yang sangat baik di antara para pemain-pemain Indonesia lainnya.
posisi Rafael Struijk ini kan posisinya sebagai sayap penyerang sayap, terutama di kiri. Nah, sewaktu melawan Irak kemarin, itu dia bermain sangat luar biasa dan membantu Indonesia walaupun Indonesia digilas habis oleh Irak 5-1. Tetapi di situ kita ada sebiji gol yang dilesakan oleh Shane Patinama di menit akhir babak pertama. Itu berkat umpan dari Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk ini meliuk-liuk menerima bola dari Elkan Bagot, berlari menusuk ke dalam jantung pertahanan Irak, dan kemudian melihat telah dari Shane Patinama memberikan assist, dan kemudian Shane Patinama menahan bola dan langsung melesakkan bola ke kiper dari Irak. Nah, terbukti walaupun pemain ini masih muda, tapi sudah mempunyai talenta yang luar biasa di diri dari Rafael Struijk itu sendiri. Dan itu perjalanan Rafael Struijk sendiri di timnas itu masih panjang ya teman-teman. Teman-teman ngegibah. Itu dia masih 20 tahun, masih panjang, masih banyak event-event besar yang harus kita hadapi ke depan, baik dari U23, Piala Senior, kemungkinan besar bisa nanti U22 ya. Dalam waktu dekat ini kan kita ada dua event terbesar di dunia, terutama di Asia, yaitu kualifikasi Piala Dunia nanti ya, leg ketiga yang akan dilaksanakan di Indonesia, dan leg keempat yang akan dilaksanakan di Vietnam pada bulan Maret 2024, dan juga Piala Asia U23 yang akan dilaksanakan di Qatar pada bulan April 2023. Oh iya, jangan lupa juga pada bulan Januari di 2024 itu nanti juga ada kita Piala Asia Senior di Qatar dari tanggal 15 Januari, mulai dari tanggal 15 Januari. Nah, peran dari Rafael Struijk ini sangat dibutuhkan oleh pelatih Sinteyong untuk membantu dan meramaikan skuad tim Indonesia yang ada di bawah nanti ke Piala Asia 2023, ke kualifikasi Piala Dunia 2024, dan juga Piala Asia U23 2024 mendatang. Jadi kita sebagai timnas Indonesia, terutama saya juga sangat bangga dengan pemain naturalisasi satu ini ya. PSSI dan juga Sinteyong tidak salah untuk menaturalisasi pemain ini walaupun masih muda. Masih banyak sebenarnya sih permainannya sudah main bagus, tapi mungkin masih bisa diasah lagi dan juga masih harus bisa digembleng untuk skill, mental dan sebagainya ke depan. Nah, bagaimana nanti PSSI dan juga Sinteyong memberikan jam terbang lebih kepada pemain abroad ini. Nah, di sisi menarik lagi, Rafael Struijk ini semenjak pertandingan kemarin nih yang kualifikasi Piala Dunia 2026 itu dia dimainkan dari awal oleh Sinteyong, diberikan jam menit bermain lebih oleh Sinteyong dikarenakan di klubnya dia ada Den Haag itu minim sekali Rafael Struijk untuk mendapatkan menit bermain, karena mungkin kalah saing dengan pemain dari Den Haag itu sendiri. Karena kita lihat Rafael Struijk masih muda dan juga kemungkinan besar masih banyak kekurangan-kekurangan dan juga masih belum terlalu layak untuk menjadi tim inti dari Ado Den Haag sendiri, dari pelatih Ado Den Haag itu. Jadi makanya walaupun kenyataan seperti itu, tapi Sinteyong tidak mempermasalahkan. Malah di mata Sinteyong, Rafael Struijk itu menjadi tumpuan utama di timnas Indonesia untuk
apa eh, menjalankan partai-partai event-event besar yang akan dijalani oleh timnas Indonesia. Ya kita melihat sendiri kemarin terbukti beberapa pertandingan Rafa Stulik bermain memang sangat luar biasa, dan ketika lawan Brunei Darussalam, baik di kandang kita ataupun di kandang Brunei, dalam kualifikasi babak pertama itu Rafael Struijk tidak bermain bersama dengan Marcelino Ferdinand dikarenakan terkena cedera ringan, dan Sinteyong pun tidak mau mengambil risiko kepada pemain tersebut, ya, dan juga dia menghargai klubnya juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya waktu lawan Brunei, Rafael Struijk itu disimpan bersama dengan Marcelino Ferdinand, simpan untuk menghadapi partai-partai yang selanjutnya, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang kemarin, walaupun hasil tidak memuaskan bagi kita, dan juga nanti kedepannya Piala Asia 2023 di Qatar, lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia U23 yang ada di Qatar. Oke, bagaimana para pencinta sepak bola, terutama teman-teman Gibah semuanya nih? Apakah kalian suka dan setuju dengan apa yang telah dicanangkan oleh PSSI dan juga Sinteyong dengan menaturalisasi pemain abroad kita berumur 20 tahun ini yang berasal dari Den Haag? Apakah pemain satu ini sangat membantu bagi permainan timnas Indonesia menghadapi event-event besar? Ya, tapi tetap kita sebagai timnas Indonesia, pecinta timnas Indonesia, ya, kita harus selalu support dan dukung, ya, kepada pemain-pemain Indonesia, terutama pemain-pemain muda timnas Indonesia, agar bisa lebih maju ke depannya, agar mental mereka bisa lebih kuat, dan juga kita bisa berprestasi di ajang-ajang berikutnya, karena kita membutuhkan Indonesia lebih maju selangkah lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi event-event besar internasional di dunia, dan di mata dunia kita tuh tidak dianggap remeh lagi dalam hal dunia sepak bola. Oke teman-teman Gibah semuanya, cukup di sini konten dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan juga kalian semua tidak ketinggalan menyaksikan video-video dari Gibahin Bola selanjutnya. Selalu berpikir positif terus, ya. Jangan saling merendahkan, jangan saling meremehkan, dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Timnas Indonesia selalu bersatu, Garuda di dadaku. Salam olahraga.